Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi berbasis Android yang berjudul Aplikasi Android untuk Deteksi Penyakit Kucing dengan Metode Forward Chaining. Aplikasi ini merupakan hasil penelitian yang ditulis oleh Andi Yulianto, Panji Satya Dharma, dan Dimas Dwi Praseno dari Universitas Nusantara PGRI Kediri dan dipublikasikan dalam Proceedings Seminar Nasional di Teknologi dan Sains tahun 2023. Aplikasi ini dikembangkan sebagai sistem pendukung keputusan yang bertujuan membantu pemilik kucing dalam mendeteksi penyakit kucing secara dini berdasarkan gejala yang muncul dengan memanfaatkan metode forward chaining berbasis Android. Pada bagian 2.2 ini, saya akan membahas mengenai gejala penyakit kucing yang digunakan sebagai dasar dalam proses diagnosa. Pengolahan data gejala menjadi informasi ini bertujuan untuk mendukung identifikasi permasalahan penyakit kucing secara sistematis. Dalam aplikasi berbasis Android, tahapan pengolahan data gejala proses identifikasi penyakit kucing dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Merancang tabel penyakit. Setiap jenis penyakit kucing diberi kode tertentu untuk memudahkan proses identifikasi oleh sistem. Yang kedua, merancang tabel gejala. Setiap gejala penyakit pada kucing juga diberi kode gejala, sehingga dapat diproses secara terstruktur. Yang ketiga, menghubungkan penyakit dan gejala. Data penyakit dikaitkan dengan gejala-gejala yang sesuai untuk membentuk basis pengetahuan. Yang keempat, membuat rule atau aturan. Rule dibuat dalam bentuk if-then dan diimplementasikan ke dalam skrip program Android menggunakan metode forward chaining. Tabel gejala dan penyakit kucing. Pada tabel 1 ditampilkan 5 jenis penyakit kucing beserta gejala-gejalanya, yaitu yang pertama skebis, penyakit kulit yang ditandai dengan bulu rontok hingga botak, kerak di sekitar telinga, kulit bersisik, gatal di sekitar telinga. Yang kedua, otitis, penyakit pada telinga kucing dengan gejala sering menggelengkan kepala, menggaruk telinga hingga luka, cairan telinga berbau tidak sedap, kepala miring, dan tidak bisa berjalan lurus. Yang ketiga, cacingan, penyakit akibat parasit cacing dengan gejala belekan, kurus tetapi perut buncit, diare, ada cacing pada kotoran atau saat muntah, tidak nafsu makan, badan lemah, ringworm. Yang keempat, ringworm, penyakit jamur pada kulit dengan gejala bulu rontok hingga botak. Kebotakan, berbentuk lingkaran, sering menggaruk badan. Yang kelima, rabies, penyakit berbahaya yang menyerang sistem saraf dengan gejala agresif, sensitif, gelisah, badan lemah. Tabel ini merupakan basis pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi deteksi penyakit kucing. Di dalam tabel ini terdapat keterkaitan antara 19 gejala G01 sampai G19 dengan 5 jenis penyakit kucing P01 sampai P05 yang akan diproses menggunakan metode forward chaining. Keterangan kode pada tabel G gejala G01 sampai G19 merupakan kode untuk masing-masing gejala penyakit kucing. P penyakit, P01 skebis, P02 otitis, P03 cacingan, P04 ringworm, P05 rabies. Tanda centang menunjukkan bahwa gejala tersebut berkaitan dengan penyakit tertentu. Tabel ini dibaca secara horizontal yang artinya setiap baris menunjukkan satu gejala, setiap kolom menunjukkan jenis penyakit. Jika terdapat tanda centang, berarti gejala tersebut merupakan ciri dari penyakit tersebut. Penjelasan keterkaitan gejala dan penyakit. P01 skebis memiliki keterkaitan dengan gejala G01 hingga G04 yang berkaitan dengan gangguan kulit dan telinga. P02 otitis terhubung dengan gejala G05 sampai G08 yang berfokus pada gangguan telinga seperti sering menggelengkan kepala dan cairan berbau. P03 cacingan berkaitan dengan gejala G09 sampai G12 serta G17 dan G19 yang menunjukkan gangguan pencernaan dan kondisi tubuh kucing. P04 ringworm terhubung dengan gejala G13 dan G14
yang berhubungan dengan kebotakan, berbentuk lingkaran, dan iritasi kulit. P05 rabies berkaitan dengan gejala G15, G16, G18, dan G19 yang mencerminkan perubahan perilaku dan kondisi fisik kucing. Dengan adanya tabel ini, sistem dapat melakukan proses inferensi secara terstruktur, di mana gejala yang dipilih pengguna akan dicocokkan dengan penyakit yang sesuai, sehingga menghasilkan diagnosa penyakit kucing secara otomatis. Tabel ini menampilkan aturan atau rule yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk mendiagnosa penyakit kucing dengan metode forward chaining. Rule ini dibuat berdasarkan keterkaitan antara gejala dan penyakit yang telah ditentukan pada tabel sebelumnya. Setiap rule menggunakan pola if and then dengan penjelasan sebagai berikut. If, kondisi atau gejala yang harus dipenuhi. And, menunjukkan bahwa semua gejala harus terpenuhi. Then, hasil diagnosa berupa jenis penyakit. Rule 1, if G1, NG2, NG3, NG4, then P1 artinya, jika kucing mengalami gejala G1 sampai G4, maka sistem akan mendiagnosa kucing terkena penyakit skebis, P1. Rule 2, if G5, NG6, NG7, NG8, then P2. Artinya, jika gejala G5 hingga G8 terpenuhi, maka hasil diagnosa adalah penyakit otitis, P2. Rule 3, if G9, NG10, NG11, NG12, NG17, NG19, then P3. Artinya, apabila kucing menunjukkan 6 gejala tersebut, maka sistem akan menyimpulkan kucing mengalami penyakit cacingan, P3. Rule 4, if G1, NG13, NG14, dan P4, artinya, jika kucing mengalami gejala G1, G13, dan G14, maka kucing didiagnosa mengalami penyakit ringworm, P4. Rule 5, if G15, NG16, NG18, NG19, then P5. Artinya, jika gejala tersebut terpenuhi, maka sistem menyatakan kucing terkena penyakit rabies, P5. Tabel rule ini berfungsi sebagai satu, dasar proses inferensi forward chaining. Yang kedua, penghubung antara gejala dan hasil diagnosa. Yang ketiga, penentu keputusan akhir sistem. Dengan adanya rule ini, sistem melakukan penalaran secara logis berdasarkan gejala yang dipilih pengguna. Jika semua kondisi pada suatu rule terpenuhi, maka sistem akan menampilkan hasil diagnosa penyakit kucing yang sesuai. Alur program aplikasi dimulai dengan tampilan pilihan gejala, lalu jika kita memilih gejala sesuai rule, maka akan tampil diagnosa penyakit. Jika pemilihan gejala tidak sesuai rule, maka tidak akan tampil diagnosa penyakit, dan akan kembali ke tampilan pemilihan gejala. Pada tahap implementasi sistem, aplikasi sistem pendukung keputusan diagnosa penyakit kucing telah berhasil dibangun dan diterapkan pada platform Android. Sistem ini dirancang untuk membantu pemilik kucing dalam mendiagnosa penyakit kucing peliharaan berdasarkan gejala yang dialami, sehingga dapat dipermudah proses perawatan kucing. Tujuan utama dari implementasi sistem ini adalah yang pertama, membantu pemilik kucing dalam mengenali penyakit kucing secara dini. Yang kedua, memberikan hasil diagnosa berdasarkan gejala yang dipilih. Yang ketiga, mempermudah masyarakat karena sistem dapat diakses melalui smartphone. Pada sistem ini, metode forward chaining diimplementasikan dalam bentuk kode program pada Android Studio. Gejala direpresentasikan dalam bentuk chessbox. Setiap chessbox mewakili satu gejala penyakit. Sistem akan memeriksa gejala yang dipilih oleh pengguna. Jika kombinasi gejala sesuai dengan rule yang telah ditentukan, maka sistem akan menampilkan hasil diagnosa penyakit. Kode pada gambar 2 menunjukkan proses penerapan metode forward chaining dengan struktur logika if and then, yaitu if memeriksa apakah gejala tertentu dipilih,
N. Semua gejala pada satu rule harus terpenuhi. Ten. Sistem menetapkan hasil diagnosa penyakit. Contohnya, jika gejala bulu rontok, kerak di telinga, kulit bersisik, dan gatal di telinga dipilih, maka sistem akan menampilkan penyakit skebis. Jika gejala agresif, sensitif, gelisah, dan badan lemah dipilih, maka sistem akan menampilkan penyakit rabies. Hasil implementasi kode forward chaining berhasil dijalankan tanpa error. Sistem dapat menampilkan hasil diagnosa sesuai dengan gejala yang dipilih. Aplikasi dapat digunakan dengan baik pada perangkat Android. Implementasi sistem pendukung keputusan diagnosa penyakit kucing berbasis Android dengan metode forward chaining telah berhasil dilakukan. Sistem ini mampu membantu pemilik kucing dalam mendeteksi penyakit secara cepat dan menjadi solusi awal sebelum melakukan pemeriksaan lanjut ke dokter hewan.